Tuhan bersamamu. Dan bersama Inilah Injil suci menurut Markus. dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus berkata, "Beginilah halnya kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Malam hari ia tidur, siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya orang itu tidak tahu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkai, lalu bulir, kemudian butir-butir yang penuh isi pada bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba." Yesus berkata lagi, "Dengan apa hendak kita bandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah kita hendak menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam rimbunannya." Dalam banyak perumpamaan semacam itu, Yesus memberitakan sabda kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka, dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Suster, opa, oma, bapak, ibu, saudara-saudari, anak-anak umat beriman yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Lewat kedua bacaan suci hari ini dan secara lebih jelas digambarkan oleh Yesus dalam kisah Injil tadi, bahwa Allah melakukan begitu banyak hal dalam diri dan hidup kita sejak kita dalam kandungan ibu kita hingga saat ini tanpa disadari oleh masing-masing kita. Allah berkarya dalam keheningan dan dalam ketenangan, dan Allah berkarya tanpa kesadaran oleh masing-masing atau disadari oleh masing-masing kita. Dan oleh karena itu Yesus mengajak kita semua untuk memahami, mengerti, dan menyadari betapa besar kasih Allah kepada kita dalam diri dan hidup kita. Maka kita perlu menciptakan keheningan dan ketenangan di dalam diri dan hidup kita, teristimewa di dalam doa-doa kita. Maka salah satu latihan rohani yang dianjurkan oleh gereja dan sudah dipraktekkan oleh orang-orang kudus dalam gereja, yaitu meditasi. Di dalam meditasi atau keheningan dan ketenangan, kita akan merasakan betapa besar kasih Allah di dalam diri dan hidup kita. Tetapi ketika kita berdoa dengan begitu banyak kata-kata, maka kita pun akan sadar bahwa Allah tidak begitu banyak berkarya di dalam diri dan hidup kita. Tetapi ketika kita berdoa dalam keheningan dan ketenangan, maka kita akan merasakan betapa besar kasih Allah bagi masing-masing kita. Semoga lewat kedua bacaan suci hari ini dan juga lewat rahmat Ekaristi Kudus pagi ini memampukan kita untuk menciptakan dan sekaligus mencintai ketenangan dan keheningan.